yang telat bayar pinjol berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, saya saranin untuk semuanya berhenti bayar aja gitu. Negosiasi, pintu negosiasi itu tertutup. Ya, tidak akan dibuka. Berapa kali Anda sudah mencoba untuk menegosiasi inisiatif untuk menyelesaikan hutang piutang yang ada? Yang terjadi adalah mereka semua menolak itikat baik tadi. Ya, padahal kita tahu satu-satunya solusi yang diberikan OJK adalah negosiasi secara internal. Minta restrukturisasi, minta keringanan, tapi kenyataannya OJK pura-pura buta. OJK tahu negosiasi itu tidak akan berhasil. Ya, pinjol akan menolak, pinjol nggak akan mau. Ya, orang kapitalis kok. Mafia yang dilegalkan, perampok yang diresmikan. Mana mau mereka untuk menegosiasi? Jangankan menghilangkan bunganya, kurang 1.000 perak pun hutang Anda dinyatakan belum lunas. Jalan satu-satunya adalah tunda bayar. Sampai kapan bang? Sampai mereka menawarkan. Begitu mereka menawarkan pokok tadi, langsung bayarkan dan minta bukti lunas yang ada. Kalau mereka tidak berikan, hentikan. OJK nggak ada gunanya sama sekali. Sama sekali OJK tidak ada berguna. Ya, OJK hanya lempar-lempar. Padahal Komisi 11 cuma tahu OJK. Nggak pernah Komisi 11 tahu AFI. Komisi 11 tidak tahu pinjol. Cuman tahu OJK. OJK sebagai pembentuk regulasi dalam hal ini. Ya, OJK-nya pura-pura nggak tahu. Berkaca dari kasus Kredivo, itu sudah anjing banget gitu. Sudah sangat kurang ajar. Apa yang dilakukan OJK? Memanggil pihak Kredivo. Setelah itu apa lagi? Menjatuhkan sanksi berupa denda. Setelah itu apa lagi? Pihak dari Kredivo memberatkan bahwa itu adalah tanggung jawab vendor. Oke, vendor menyalahkan siapa lagi? Itu adalah debt collectornya yang kurang ajar. Debt collectornya dipecat, pinjolnya didenda, perkaranya selesai. Apakah ini menghentikan? Ya tentu tidak. Ya, belajar dari kasus Indosat. Diprank Damkar, diberatkan sama si DC-nya, tapi OJK dapat untung 800 sekian juta. Mendenda Indosaku. Kemana lari duitnya? Ke OJK. Sekarang juga seperti itu. Kredivo juga dengan hal yang sama. Ya, itu kurang ajar tindakan mereka. Walaupun terjadi kesepakatan damai antara si debt collector dengan si debiturnya. Apakah urusan ini selesai? Ya tentu tidak. Ya, seharusnya sanksi administratif tingkat paling terbesar adalah pencabutan izin. OJK harus melakukan ini supaya memberikan efek jera terhadap pelaku usaha jasa keuangan yang masih tidak patuh dan tunduk terhadap aturan yang ada. Berani OJK melakukan itu? Ya tentu tidak akan berani. OJK tidak akan berani. Ya, makanya jalan satu-satunya buat teman-teman semuanya hari ini, karena kita tahu OJK buta solusi. Tidak ada solusi, teman-teman semuanya. Selain negosiasi, dan kita sudah tahu negosiasi itu akan ditolak. Negosiasi tidak akan diterima. Kemana mau negosiasi? Semua menolak. Kalaupun menerima, diminta SKPM. Diminta surat pemecatan. Diminta surat-surat yang lain. Surat mati aja yang tidak ada di dalam itu. Itu mereka sudah menolak secara halus. Ya, jadi teman-teman nggak usah lagi terlalu ambil pusing dengan pinjol ini. Memang sudah tepat saya bilangin. Pinjol adalah penyumbang kemiskinan terbesar yang ada di Indonesia. Dan pinjol adalah program gagal yang dipaksa untuk bertahan. Ya, pinjol juga menjadi solusi alternatif untuk memiskinkan Anda dan mempersingkat umur Anda. Semuanya terbukti. Nggak percaya? Silahkan pinjam-pinjol. Ya, makanya saya bilang buat teman-teman semuanya, sudahilah kebodohan-kebodohan yang ada. Akhirilah semuanya. Hari ini Anda dicaci maki, hari ini Anda dihina, hari ini Anda dianjing-anjingkan oleh debt collector. Debt collector itu hanya sampah ujung tombak di sebuah perusahaan itu. Berkaca dari kasus yang ada ketika dibenturkan dengan satu masalah, pihak pelaku usaha jasa keuangan berusaha untuk lepas tangan. Yang disalahkan hanya sampah tadi aja. Dan sampah ini tidak tahu diri juga. Tidak mengerti juga DC-DC pinjol yang masih melakukan pengancaman Anda itu sampah. Udah. Ya. Tapi gunanya ketika kalian dibenturkan dengan masalah,
pihak perusahaan tidak akan bertanggung jawab. Oke, dan teman-teman semuanya juga tidak perlu ambil pusing dalam hal ini. Ya, Bang, saya telat bayar Bang 15 aplikasi. Saya telat bayar Bang 20 aplikasi. Saya telat bayar Bang 9 aplikasi. Sudah. Nggak salah Anda, ini salah OJK, aturannya kenapa mandul. Ya, nggak salah Anda kok teman-teman. Ya, saya bela Anda hari ini gitu loh. Kenapa nggak saya bela? Aturan OJK tidak jalan sama sekali. Maksimal pinjol cuma 3. Siapa yang meminjam hari ini hanya 3 pinjol? Nggak ada. Saya berbicara dengan beberapa bos-bos pinjol. Kata mereka, walaupun Anda sudah meminjam 5, 6, 7, 8, atau 10 aplikasi, kalau ranking Anda itu masih tinggi, tetap akan dicairkan. Perjalanan kredit Anda akan dilihat. Karena tujuan mereka cuma itu. Jadi mereka tidak peduli mau Anda punya pinjol 10, mau punya pinjol 15. Kalau rankingnya masih tinggi, dicairkan. Padahal untuk mencapai ranking itu, ya atau ranting sekian itu, orang ini gali lubang tutup lubang. Nggak pinjol nggak tahu. OJK tidak mengawasi. Akibat apa kelalaian OJK? Kekurangan dalam pengawasan. Ya, jadi yang terjadi sama Anda hari ini itu bukan kesalahan Anda sepenuhnya, teman-teman. Ada juga kesalahan dari otoritas jasa keuangan yang mana beberapa aturan mereka tidak jalan di lapangan. Akibat apa aturan ini tidak jalan? Karena kelalaian OJK dalam pengawasan. Kalau sudah nanti dibenturkan, OJK-nya cuma bisa melakukan sanksi denda, sanksi surat. Saya belum menemukan OJK benar-benar mencabut izin pinjol. Ya, sudah berapa banyak pinjol yang melakukan kesalahan? Belum saya temukan. OJK memblokir, mencabut izinnya, umumkan kepada masyarakat, pinjol ini telah kita cabut izinnya. Kalau masih meminjam, jangan dibayar lagi. Saya belum menemukan OJK ngomong begitu. Ya, OJK yang saya temukan hanya menunggu momen viral. Ketika satu kasus sudah viral, OJK-nya masuk. Seolah-olah OJK ambil alih juga dalam hal ini. Padahal tujuan OJK masuk hanya ingin menjatuhkan denda. Setelah jatuh denda, ya sudah. Apakah pinjol ini memiliki efek jera? Ya tentu tidak. Mereka tidak akan jera. Mereka akan berulang-ulang melakukan hal yang sama. Karena tidak ada yang mereka takuti. Benar atau tidak buat teman-teman semuanya? Ya pasti benar. Ya, berapa banyak aturan OJK yang dilanggar? COJK nomor 19. Banyak yang dilanggar. POJK nomor 22 dilanggar semuanya. Boleh kita tinjau ke lapangan. Semua iklan yang muncul di media sosial gimmick semuanya. Tipu muslihat. Ya, hanya pancingan bagaimana orang bisa mengklik. Begitu orang mengklik, di sana mereka akan terjebak. Ya, orang akan kebingungan untuk keluar. Makanya berakhir dengan kemiskinan. Ya, ini ya buat teman-temanku semuanya. Jadi yang hari ini telat di beberapa pinjol legal berinisiatif membalikkan dana pokok, sudah mengajukan untuk restrukturisasi atau keringanan atau menegosiasi, tapi semuanya ditolak. Tunda saja 20 tahun ke depan, itu sudah paling tepat teman-teman semuanya. Karena negosiasi itu ada 2 tipe juga teman-teman. Kita yang menawarkan diri ke perusahaan dengan cara menegosiasi, perusahaan yang menawarkan kepada kita dengan memberikan. Kalau kita sudah menawarkan diri tapi ditolak, berarti kita tinggal dari perusahaan pinjol yang menawarkan kepada kita untuk membalikan dana pokoknya. Kalau mereka mau, kita balikan. Kalau tidak mau, ya persetan. Ya, nggak usah Anda pedulikan gitu loh. Oh, soal slik bang. Slik itu gunanya hanya buat berhutang. Semakin bagus namamu di slik, ya, semakin besar peluang kamu akan berhutang. Semakin jelek namamu, semakin kecil hutang. Jadi ngapain terlalu khawatir dengan hal-hal yang seperti itu. Itu saya tekankan buat teman-teman semuanya. Dimanapun Anda berada, di daerah manapun, saya berharap jangan lagi ada yang ketakutan karena ancaman-ancaman sampah dari debt collector pinjol yang mana otak dia tidak dibutuhkan untuk perkembangan perusahaan, yang dibutuhkan hanya bacot mereka. Jadi nggak usah terlalu percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Ya, buat teman-teman semuanya, nanti kalau mau lanjutkan untuk diskusi dengan saya, bisa di nomor yang ada di layar, teman-teman. Nanti hubungi saya dan konsultasikan dengan saya. Insya Allah saya akan bantu Anda menunjukkan jalan yang tepat dan langkah yang pas untuk lepas dari semua ini. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.